nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Ada apa namanya? Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian. Assalamualaikum para penonton setia channel Planet Gokil. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana saja. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan tentu saja subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan informasi yang bermanfaat. Semoga Allah selalu menjaga kalian. Allahumma barik lana walahum waqina adzabannar. Artinya, ya Allah berkahilah kami dan mereka dan lindungilah kami dari azab neraka. Momentum besar kepedulian masyarakat terlihat jelas ketika bencana banjir melanda Sumatera. Dalam situasi penuh duka itu, muncul kekuatan yang memancar dari akar rumput. Solidaritas yang tak pernah padam. Masyarakat dari berbagai daerah tanpa diminta mengulurkan tangan mereka dengan ketulusan yang luar biasa. Mereka bergerak bukan karena panggilan popularitas, tetapi karena rasa kemanusiaan yang murni. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah gerakan donasi yang dipimpin oleh Ferry Irwandi bersama rekan-rekannya. Dalam tempo singkat, donasi melesat menembus angka lebih dari 10 miliar rupiah. Angka tersebut bukan hanya mencerminkan kepedulian publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana media sosial bisa menjadi alat penyelamat ketika dikelola untuk tujuan kemanusiaan. Gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia memiliki hati yang luas, siap menolong kapan saja dibutuhkan. Ketulusan publik yang mengalir melalui donasi itu seolah menjadi nyala kecil yang menerangi gelapnya situasi di lapangan. Mereka mengumpulkan bantuan tanpa banyak bicara, bergerak cepat tanpa menunggu aba-aba, dan turut memastikan bahwa para korban di wilayah terdampak banjir tetap mendapatkan perhatian. Nilai gotong royong yang selama ini menjadi ciri bangsa kembali terasa hidup melalui tindakan itu. Di tengah arus kebaikan tersebut, muncul pula rasa haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap rupiah yang disumbangkan mengandung doa, harapan, dan empati. Masyarakat tidak hanya memberi materi, mereka memberikan kehangatan kepada para korban yang tengah berjuang menghadapi kehilangan. Kepercayaan yang diberikan kepada para relawan seperti Ferry Irwandi pun menunjukkan bahwa publik masih percaya pada manusia, pada hati yang masih mau bergerak tanpa pamrih. Gerakan donasi ini pun menjadi sorotan luas, tidak hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi karena kecepatan dan keserentakannya. Semua tampak bergerak dengan satu tujuan, membantu sesegera mungkin. Situasi ini menunjukkan bahwa energi masyarakat Indonesia dalam kondisi darurat bisa mengalahkan apatisme dan mengingatkan bahwa kemanusiaan tidak pernah benar-benar mati. Respons positif juga datang dari banyak pihak, terutama karena gerakan tersebut dilakukan dengan transparansi dan kesungguhan untuk menolong. Bantuan mulai disalurkan dalam bentuk logistik, kebutuhan pokok, dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya. Setiap paket bantuan yang diterima para korban menjadi bukti bahwa masyarakat luas hadir di sisi mereka meski jarak memisahkan. Di titik ini, dukungan masyarakat terasa seperti pelukan besar bagi para penyintas bencana. Mereka yang kehilangan rumah,
keluarga, dan harta benda mendapatkan setidaknya sedikit ketenangan karena mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Bantuan yang datang secara konsisten menunjukkan bahwa gelombang empati ini bukan sekedar euforia sesaat, melainkan aksi kemanusiaan yang berdampak konkret. Lebih daripada angka donasi, kekuatan gerakan ini terletak pada pesan moral yang dibawanya. Bahwa dalam situasi sulit, bangsa Indonesia bisa sangat kompak. Kesadaran kolektif yang tumbuh dari bencana ini ibarat nafas baru yang menyegarkan, mengingatkan kembali bahwa kita punya warisan nilai gotong royong yang tidak boleh hilang oleh zaman. Pada akhirnya, gelombang donasi yang mengalir deras ini bukan hanya tentang uang yang terkumpul, tetapi bagaimana rakyat Indonesia menunjukkan karakter aslinya, penuh kasih, peduli, dan siap berdiri bersama ketika saudara-saudaranya tertimpa musibah. Inilah wajah bangsa yang sesungguhnya, bangsa yang rela menolong meski tak saling mengenal. Gelombang empati yang mengalir dari masyarakat sebenarnya sudah menjadi harapan baru setelah bencana besar mengguncang Sumatera. Namun, di tengah arus dukungan yang begitu tulus itu, muncul nada sumbang dari sebagian anggota DPR RI yang memicu kegelisahan publik. Kritik yang diarahkan kepada para influencer, termasuk kepada Ferry Irwandi dan rekan-rekannya, terasa tidak selaras dengan suasana duka yang sedang ditanggung para korban. Ucapan yang menyebut influencer seolah ingin menjadi paling Aceh, memunculkan perasaan kurang nyaman di tengah masyarakat yang sedang bersatu menolong saudara-saudaranya. Pernyataan tersebut membuat publik bertanya-tanya, mengapa langkah spontan masyarakat justru dibandingkan dan direndahkan? Padahal, ketika rakyat menyumbang lebih dari 10 miliar rupiah dalam waktu yang begitu cepat, itu mencerminkan kepedulian yang tidak bisa diciptakan oleh gimik apapun. Gerakan itu lahir dari rasa kemanusiaan yang kuat, bukan dari ambisi pribadi. Oleh karena itu, ketika muncul komentar meremehkan, masyarakat merasa bahwa suara kemanusiaan seolah diabaikan. Reaksi publik pun menjadi sangat emosional. Banyak warga yang merasa bahwa situasi bencana seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Kritik bernada merendahkan dinilai tidak pada tempatnya. Karena pada saat itu, ribuan warga di Sumatera sedang berjuang menyelamatkan hidup, mencari makanan, dan menanti bantuan datang. Pada saat genting seperti itu, apapun bentuk pertolongan sejatinya patut dihargai. Di tengah perdebatan tersebut, masyarakat menilai bahwa pernyataan itu tidak mencerminkan empati yang seharusnya diutamakan. Banyak yang berharap para wakil rakyat memahami bahwa bantuan dari masyarakat, influencer, ataupun pemerintah, semuanya bergerak untuk satu tujuan, memulihkan kehidupan para korban bencana. Karena itu, nada meremehkan justru terasa bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang sedang diperjuangkan bersama. Meskipun demikian, para relawan seperti Ferry Irwandi memilih untuk tidak terbawa arus. Mereka menanggapi dengan bijak dan tetap memusatkan perhatian pada penyaluran bantuan. Mereka memahami bahwa fokus utama bukanlah perdebatan, tetapi memastikan kebutuhan mendesak korban terpenuhi. Sikap tenang para relawan memperkuat citra bahwa gerakan ini memang murni demi kemanusiaan, bukan panggung untuk mencari perhatian. Publik pun semakin memihak pada gerakan masyarakat karena melihat ketulusan para relawan yang bekerja tanpa pamrih. Mereka bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, membawa logistik yang dibutuhkan, sambil memastikan setiap donasi disalurkan tepat sasaran. Sikap ini bertolak belakang dengan anggapan bahwa mereka sekedar mencari sorotan. Justru yang terlihat adalah kelelahan, kerja keras, dan tekad untuk meringankan beban para penyintas. Di sisi lain, komentar negatif yang muncul dari DPR RI secara tidak langsung memperlihatkan adanya jarak pemahaman antara para pengambil keputusan dan denyut rasa rakyat. Ini membuat masyarakat semakin menghargai pihak-pihak yang mampu bersikap lebih bijak, tenang, dan merangkul, terutama dalam situasi genting. Publik berharap bahwa para pemimpin dapat hadir sebagai peneduh, bukan menambah polarisasi. Karena itu, ketika Gibran sebagai wakil presiden menunjukkan sikap yang lebih lembut dan apresiatif, perasaan lega muncul di tengah masyarakat. Perbedaan nada antara kritik dan apresiasi itu menciptakan kontras yang cukup terasa. Dukungan dari pucuk pimpinan negara terhadap gerakan masyarakat menjadi angin segar yang meredam ketegangan.
Publik merasa bahwa pemerintah tetap melihat aksi sosial sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai kompetisi. Dalam suasana itu, narasi yang sempat mengeras mulai kembali melunak. Pernyataan Gibran memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali fokus pada misi kemanusiaan. Ia tidak mempersoalkan siapa yang paling banyak bergerak atau siapa yang paling terlihat, karena baginya setiap kontribusi adalah bagian dari proses penyelamatan yang lebih besar. Sikap ini memberi pesan kuat bahwa pemerintah berdiri di depan untuk menyatukan, bukan mengelompokkan. Akhirnya, ketegangan yang sempat muncul menjadi pelajaran berharga. Masyarakat belajar bahwa dalam kondisi bencana, hal paling penting adalah kerjasama. Meskipun sempat muncul komentar yang menyakiti hati banyak orang, apresiasi dari Gibran mengembalikan arah pembicaraan kepada semangat gotong royong. Pada titik ini, publik memahami bahwa kita lebih kuat ketika saling menguatkan, bukan ketika membandingkan ataupun meremehkan. Ketegangan yang sempat mengemuka akibat pernyataan sebagian anggota DPR RI akhirnya mendorong publik untuk bersuara. Di berbagai platform media sosial, masyarakat menunjukkan solidaritasnya bukan hanya kepada para korban bencana, tetapi juga kepada para relawan yang telah bekerja tanpa henti. Mereka merasa bahwa gerakan donasi yang mencapai lebih dari 10 miliar rupiah itu adalah salah satu bentuk kepedulian terdalam rakyat Indonesia. Sehingga tidak sepantasnya direndahkan dengan komentar yang bernada meremehkan. Aspirasi publik pun berkembang menjadi gelambang pembelaan moral yang sangat kuat. Banyak warganet yang menuliskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dilihat sebagai kompetisi atau sebagai upaya mencari pengakuan. Mereka menegaskan bahwa niat para donatur dan influencer seperti Ferry Irwandi berangkat dari kemurnian hati, bukan untuk menyaingi siapapun. Suara-suara semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami konteks kemanusiaan dengan jauh lebih jernih. Dalam suasana yang penuh tantangan itu, para relawan memilih bersikap tenang. Mereka tidak membalas kritik dengan kata-kata keras, melainkan menjawabnya dengan tindakan nyata di lapangan. Ferry Irwandi dan timnya tetap fokus menyalurkan bantuan, memastikan bahwa setiap sumbangan yang diberikan masyarakat sampai ke tangan para penyintas. Sikap demikian memperlihatkan bahwa mereka tidak ingin terseret ke dalam polemik, melainkan tetap memprioritaskan misi utama mereka, membantu sesama. Respons publik terhadap keteguhan para relawan justru semakin memperkuat dukungan. Banyak orang merasa tergerak karena melihat bahwa kerja-kerja mereka dilakukan dengan sepenuh hati. Transparansi penyaluran bantuan, unggahan laporan-laporan di lapangan, serta kesetiaan mereka mendampingi para korban lengkap dengan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Semua itu membuat publik yakin bahwa niat mereka benar-benar tulus. Dari sini, nilai kepercayaan publik semakin menguat. Seiring berjalannya waktu, solidaritas dari masyarakat ibarat arus yang semakin deras. Semakin banyak yang menyuarakan bahwa pernyataan merendahkan tidak boleh memadamkan semangat gotong royong yang telah terbangun. Warga pun menyadari bahwa kritik yang muncul tidak merepresentasikan seluruh wakil rakyat. Di tengah berbagai komentar itu, ada harapan besar agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan di pemerintahan dapat mengambil posisi yang menenangkan. Ketika para relawan di lapangan terus bergerak, muncul pula narasi yang menguat bahwa mereka perlu mendapat dukungan moral, bukan justru tekanan. Banyak warga menilai bahwa dalam situasi bencana, yang paling penting adalah sinergi, bukan saling mempertanyakan siapa yang paling berjasa. Dari sini semangat persatuan kembali muncul meski sebelumnya sempat digoyahkan oleh komentar yang kurang tepat. Dalam konteks ini, Gibran sebagai wakil presiden mulai dipandang sebagai figur yang membawa keseimbangan. Dukungan dan apresiasinya terhadap gerakan masyarakat memberi rasa lega bagi banyak pihak. Masyarakat melihat bahwa pemerintah melalui sikap Gibran menunjukkan pemahaman yang lebih matang bahwa bantuan publik adalah kekuatan tambahan yang mempercepat pemulihan, bukan ancaman terhadap peran negara. Narasi yang ia hadirkan terasa lebih menyejukkan di tengah perdebatan yang memanas. Sikap Gibran tersebut memberikan ruang baru bagi para relawan untuk kembali bergerak tanpa beban emosional tambahan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai, bukan dipertanyakan. Dampaknya begitu besar.
Relawan menjadi lebih leluasa mengatur distribusi bantuan, masyarakat semakin percaya untuk berdonasi, dan perhatian publik kembali tertuju pada para korban bencana yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Pada titik ini, masyarakat mulai memahami bahwa peran influencer dan relawan bukan sekedar tampilan di media sosial. Mereka melangkah langsung ke wilayah terdampak, menghadapi medan berat, cuaca yang tidak menentu, dan resiko besar. Pengorbanan ini tidak dapat disamakan dengan komentar singkat di ruang publik. Mereka sedang mengangkat martabat gotong royong bangsa, dan dukungan wakil presiden memperkuat keyakinan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Akhirnya, gelombang reaksi publik dan keteguhan para relawan menjadi penanda bahwa kepedulian tidak bisa dibungkam oleh kritik. Nilai kemanusiaan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, terlebih ketika pemimpin negara seperti Gibran hadir sebagai sosok yang mampu mengarahkan narasi pada persatuan dan empati. Dengan fondasi itu, harapan baru muncul bahwa penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan bahwa semangat gotong royong bangsa akan selalu lebih kuat daripada suara-suara yang meremehkan. Di tengah riuhnya perbincangan publik dan derasnya kritik yang sempat memanaskan suasana, hadirnya pernyataan Wapres Gibran menjadi titik balik yang sangat berarti. Sikapnya yang tenang, terukur, dan penuh empati membuat banyak orang merasa bahwa ada sosok pemimpin yang benar-benar memahami esensi dari gerakan kemanusiaan. Ia tidak melihat donasi masyarakat sebagai ancaman atau kompetisi bagi pemerintah, tetapi justru sebagai kekuatan kolektif yang patut diapresiasi. Pernyataan Gibran yang menegaskan bahwa setiap bentuk bantuan adalah wujud dari semangat gotong royong bangsa langsung meredakan sebagian besar ketegangan yang muncul sebelumnya. Publik merasakan ketulusan dalam kata-katanya karena ia tidak terjebak dalam perdebatan siapa yang lebih berjasa. Ia memusatkan perhatian pada hal yang paling penting, bagaimana memastikan korban bencana menerima bantuan secara cepat dan tepat. Sikap ini memberi arah baru dalam narasi yang sempat memanas. Dukungan Gibran juga dianggap sebagai validasi moral bagi para relawan yang telah bekerja tanpa berhenti. Banyak relawan mengaku merasa lebih dihargai dan lebih kuat setelah mendengar apresiasi itu. Mereka merasa tidak sendirian, dan upaya mereka di lapangan diakui sebagai bagian dari kerja besar bangsa. Resonansi positif semacam ini menunjukkan bahwa ketika pemimpin negara memberikan penghargaan tulus, energi publik bisa kembali pulih dengan cepat. Lebih dari sekedar ucapan, sikap Gibran mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial di masa krisis. Ia melihat bahwa masyarakat bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan pemerintah sudah sepatutnya merangkul gerakan itu, bukan memata-matainya dengan curiga. Dorongan dari masyarakat adalah sumber energi tambahan yang sangat berharga, dan Gibran memilih untuk menguatkan arus itu, bukan menghalangi. Respon positif dari berbagai kalangan pun bermunculan setelah pernyataan Wapres dipublikasikan. Banyak yang menilai bahwa Gibran berhasil memposisikan diri sebagai pemimpin yang mendahulukan persatuan dibandingkan perbedaan pendapat. Ia menunjukkan bahwa pejabat negara bisa hadir bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial. Dalam situasi penuh duka seperti bencana, kehadiran suara penyejuk seperti ini benar-benar dibutuhkan. Di sisi lain, para korban dan masyarakat terdampak merasakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap dukungan yang datang dari bawah. Mereka melihat bagaimana apresiasi tersebut mendorong aliran bantuan menjadi lebih lancar dan lebih terorganisir. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan serasi ketika pemahaman dan empati dikedepankan. Keterlibatan Gibran juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat bantuan masyarakat sebagai upaya yang bersifat sporadis, melainkan sebagai kekuatan strategis. Ia mengakui bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri dalam situasi bencana yang begitu besar. Dengan mengapresiasi para relawan dan influencer, Gibran mendorong kolaborasi yang lebih sehat antara berbagai unsur masyarakat. Ini adalah sebuah langkah yang memperkuat kultur gotong royong yang menjadi warisan bangsa. Pelan namun pasti, narasi publik mulai beralih dari perdebatan menuju kolaborasi. Ucapan Gibran seolah memberi sinyal bahwa saat ini bukan waktunya memperdebatkan siapa yang paling menonjol dalam memberikan bantuan. Yang diperlukan adalah saling memperkuat. Ia menempatkan urgensi kemanusiaan di atas dinamika politik, sesuatu yang membuat banyak pihak merasa kembali optimis. Bagi para relawan, dukungan moral dari wakil presiden adalah bentuk pengakuan yang sangat berharga. Dalam kelelahan mereka menempuh jalan berlumpur, menembus hujan dan memastikan bantuan diterima para penyintas, kata-kata Gibran seperti energi baru yang mengalir ke hati mereka. Mereka merasa diakui, dihargai,
dan dilihat sebagai bagian penting dari upaya penanganan bencana. Akhirnya, kehadiran suara penyejuk dari Gibran menjadi titik terang dalam narasi yang sempat tergoncang oleh komentar kurang bijak. Ia kembalikan fokus kepada nilai terbesar bangsa, kemanusiaan. Dengan sikapnya yang menenangkan, ia tidak hanya memperkuat kerja relawan dan masyarakat, tetapi juga memulihkan rasa percaya bahwa pemimpin bangsa mampu berdiri di tengah rakyatnya dengan hati yang tulus. Dan pada saat-saat genting seperti inilah, pemimpin dengan suara penyejuk menjadi cahaya yang paling dibutuhkan. Upaya masyarakat dalam menghimpun dukungan bagi para korban banjir di Sumatera terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Di tengah situasi yang masih memerlukan perhatian serius, semangat saling membantu justru semakin menguat, menciptakan harapan baru bahwa pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan lebih merata. Dalam momen inilah, Wakil Presiden Gibran menunjukkan ketegasannya bahwa suara masyarakat selalu memiliki tempat terhormat dalam proses kemanusiaan. Gibran melihat langsung bagaimana donasi publik yang dikoordinatori oleh berbagai elemen, termasuk influencer seperti Ferdi Irwandi dan rekan-rekannya, berkembang menjadi gerakan solidaritas yang tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga menyatukan energi kepedulian. Baginya, angka donasi yang telah menembus puluhan miliar bukan sekadar nominal, melainkan bukti bahwa empati masyarakat Indonesia masih menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi bencana. Di hadapan para relawan, Gibran menyampaikan apresiasi yang tulus. Ia menekankan bahwa kerja-kerja kemanusiaan tidak boleh dikerdilkan oleh perdebatan yang tidak produktif. Karena pada saat seperti ini, yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, bukan saling menyalahkan. Ia mengetahui bahwa masyarakat bergerak bukan untuk mencari pujian, melainkan karena hati mereka tergerak melihat kesusahan saudara-saudara sebangsa. Gibran juga menegaskan bahwa pemerintah tidak merasa tersaingi oleh besarnya donasi publik. Sebaliknya, ia menilai bahwa keberhasilan gerakan masyarakat memperlihatkan adanya ruang kolaborasi yang justru semakin terbuka. Dalam berbagai kesempatan, ia mengulangi bahwa negara tidak mungkin bekerja sendirian dan kontribusi publik adalah bagian tak terpisahkan dari upaya penanggulangan bencana. Di sisi lain, Gibran memilih merespons dengan elegan isu-isu perbandingan yang sempat dilontarkan sebagian pihak, termasuk dari kalangan legislatif, mengenai kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana. Ia tidak ingin pernyataan-pernyataan bernada perbandingan itu mengalihkan perhatian dari fokus utama, yaitu bagaimana mempercepat proses bantuan dan pemulihan warga terdampak. Dengan nada yang tenang, namun tegas, Gibran menyampaikan bahwa bencana bukanlah ruang kompetisi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menolak mengubah tragedi kemanusiaan menjadi alat perbandingan atau pembuktian politik. Bagi dirinya, yang terpenting adalah memastikan setiap bantuan, baik yang bersumber dari anggaran negara maupun dari kedermawanan publik, dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Gibran pun kembali menegaskan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan gerakan donasi masyarakat yang begitu cepat. Ia menggambarkannya sebagai arus kebaikan yang mengalir lebih deras daripada banjir itu sendiri. Sebuah metafora yang mencerminkan betapa kuatnya dampak solidaritas itu bagi dirinya secara emosional. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari masyarakat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pertemuan internal bersama jajaran pemerintah daerah dan relawan, Gibran meminta agar seluruh proses penyaluran bantuan berjalan dengan penuh transparansi. Ia memahami bahwa kepercayaan publik merupakan hal yang sangat berharga dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat tidak boleh dirusak oleh kesalahan kecil yang bisa menimbulkan persepsi negatif. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya laporan terbuka dan mekanisme pengawasan bersama.
Singkatnya, Gibran berupaya menghadirkan suasana kerja yang kondusif, harmonis, dan bebas dari ketegangan politik. Ia ingin setiap pihak merasa dihargai atas kontribusinya, baik itu dalam bentuk tenaga, pikiran, logistik maupun donasi. Kehadiran masyarakat sebagai mitra pemerintah dianggapnya sebagai berkah yang harus dirawat. Dan pada akhirnya, narasi solidaritas inilah yang menurut Gibran akan menjadi warisan moral dari bencana ini. Ia percaya bahwa krisis justru memperlihatkan siapa yang benar-benar peduli, siapa yang bersedia turun ke lapangan, dan siapa yang tidak memperbesarkan perdebatan semata. Dengan wajah optimis, ia meyakini bahwa ketika masyarakat dan pemerintah berjalan seiring, pemulihan Sumatera bukan hanya mungkin, tetapi akan terwujud lebih cepat dari perkiraan. Gibran menyadari bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh kecepatan bantuan, tetapi juga oleh ketepatan langkah-langkah pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, setelah memastikan penyaluran donasi masyarakat berjalan dengan baik, ia mulai memusatkan perhatian pada strategi yang lebih luas. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat bencana ini sebagai momentum memperkuat sistem mitigasi, bukan hanya sekedar memperbaiki kerusakan yang ada. Dalam pertemuan bersama para ahli kebencanaan, Gibran menekankan pentingnya membangun kembali dengan prinsip ketahanan. Ia ingin masyarakat yang terdampak tidak hanya kembali memiliki rumah, tetapi memiliki tempat tinggal yang mampu bertahan menghadapi potensi bencana serupa. Baginya, pemulihan sejati berarti menghadirkan rasa aman yang baru, bukan mengembalikan keadaan kepada situasi sebelum bencana. Gibran kemudian menginstruksikan agar proses rehabilitasi dilakukan melalui pemetaan yang komprehensif. Ia ingin setiap daerah terdampak dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kebutuhan spesifik masyarakatnya. Dengan cara ini, bantuan tidak akan berhenti pada tenda sementara atau dapur umum, melainkan berkembang menjadi solusi permanen yang sesuai dengan kondisi lokal. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan kepedulian Gibran terhadap setiap detail kehidupan warga yang ingin dibangkitkan kembali. Pada saat yang sama, Gibran mendorong lembaga sosial dan komunitas relawan untuk tetap terlibat dalam fase pemulihan. Menurutnya, keberhasilan donasi masyarakat seperti yang diprakarsai Ferry Irwandi dan rekan-rekannya menjadi bukti bahwa partisipasi publik dapat memberikan efek yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan. Ia ingin semangat itu tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi terus menyala hingga pemulihan benar-benar tuntas. Gibran juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk mengefektifkan koordinasi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemulihan tidak boleh terjebak pada birokrasi lambat yang sering menjadi hambatan. Dalam suasana emosional, ia menegaskan bahwa di hadapan penderitaan rakyat tidak ada ruang bagi kelalaian atau penundaan. Setiap keputusan harus diambil dengan cepat, tepat, dan penuh kesadaran bahwa nyawa manusia bergantung pada kualitas kebijakan itu. Selain itu, Gibran memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak-anak yang menjadi korban. Ia memahami betul bahwa masa depan mereka tidak boleh hancur oleh bencana. Ia meminta agar fasilitas belajar darurat didirikan dan beasiswa sementara diberikan untuk memastikan mereka tidak tertinggal. Inisiatif ini menjadi salah satu prioritasnya, karena ia percaya bahwa masa depan daerah terdampak sangat bergantung pada generasi mudanya. Dalam kunjungan lapangan berikutnya, Gibran terlihat berbicara langsung dengan para orang tua dan guru yang harus kehilangan sekolah mereka. Ia mendengarkan setiap cerita dengan penuh empati, dan dari percakapan itu, ia menyimpulkan bahwa pemulihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal semangat masyarakat yang perlu diangkat kembali. Dengan nada menenangkan, ia berjanji bahwa pemerintah akan hadir hingga proses pendidikan mereka kembali berjalan normal. Gibran pun menyoroti pentingnya kesehatan mental para penyintas. Ia meminta tenaga kesehatan dan psikolog untuk memberikan pendampingan khusus, terutama kepada anak-anak yang mengalami trauma mendalam. Baginya, pemulihan yang menyeluruh harus menyentuh sisi-sisi manusiawi yang sering luput dari perhatian publik. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang merasa ditinggalkan dalam proses ini. Tidak berhenti di situ, Gibran mengusulkan pembentukan pusat informasi terpadu yang memberikan update harian terkait progres pemulihan. Ini dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dengan jelas dan kepercayaan publik terhadap proses ini tetap terjaga. Transparansi bagi Gibran adalah fondasi moral yang tidak boleh dinegosiasikan.
Di akhir rangkaian agenda hari itu, Gibran kembali menegaskan bahwa perjalanan pemulihan masih panjang, tetapi ia yakin bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen relawan, Sumatera akan bangkit lebih kuat. Ia menutup dengan pesan optimis bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih kokoh. Semangat itulah yang terus ia jaga agar harapan masyarakat tetap menyala di tengah tantangan yang dihadapi.